Pagi baru saja menyapa kota kecil di kaki Gunung Cikuray. Embun masih melekat di atap seng dan dedaunan. Sementara para pedagang mulai membuka lapak, menggantung sayuran, dan menata dagangan. Suara ayam, teriakan tawar-menawar, dan derit gerobak menyatu dalam simfoni pasar tradisional yang khas. Namun, di balik semarak itu, terselip suasana mencekam. Semua orang tahu, sejak 2 tahun terakhir, Pasar Cikuray bukan lagi tempat yang sepenuhnya bebas. Ujang Kobra, preman pasar bertubuh besar, bertato harimau di lengan, adalah raja tanpa mahkota di sana. Dengan jaket kulit, kacamata hitam, dan suara lantang, Ujang tidak butuh pengantar untuk dikenali. Kehadirannya membuat pedagang menunduk, anak-anak lari, dan penjaga pasar pura-pura sibuk. Cekek 2000 Dewi, teh. Anjeun getos terang aturana, teu kudu loba catur. Katanya kasar pagi itu, menagih uang keamanan pada Bu Imah, penjual tahu. Bu Imah hanya bisa mengangguk, wajahnya memucat. Uang hasil jualan subuh tadi terpaksa berpindah tangan tanpa bisa diprotes. Ujang menyeringai. MUN hayang lapak aman, nurut weh. Abdi oge boga ilmu, teh. Ari awak MAH kebal, NU ngalawan bisa cilaka. Ilmu kebal. Kata itu sudah jadi legenda di pasar. Konon, pernah ada satpam yang berani melawan Ujang, tapi tangannya patah sendiri saat memukul. Ada pula cerita bahwa pisau pedagang pernah dipakai menusuk Ujang, tapi hanya meninggalkan lecet kecil seperti digigit semut. Tak ada yang berani memastikan kebenarannya. Tapi rasa takut membuat cerita itu jadi nyata di kepala mereka. Pasar Cikuray kini tak ubahnya ladang upeti. Setiap pagi Ujang dan anak buahnya berkeliling seperti tukang parkir bersenjata. Petugas resmi pun menutup mata, mereka tahu siapa yang lebih ditakuti rakyat di sana. Di pojok pasar, seorang anak kecil menatap Ujang dari balik keranjang cabai. Dia bertanya pada ibunya, "Bu, naha urang teu lapor ke polisi?" Sang ibu hanya menggeleng. "Leuwih bahaya, nak. NU kuat di dieu MAH NU boga nyali jeung sakti." Di tengah pasar yang sibuk dan tertindas itulah, angin perubahan mulai berembus diam-diam. Sebuah langkah tenang akan segera menapaki jalan pasar yang kotor dan semrawut itu. Tapi belum ada yang tahu, bahwa hari itu akan jadi awal kisah yang tak terlupakan. Langit mulai cerah, menyeratkan harapan meski wajah-wajah di pasar masih dihiasi kekhawatiran. Para pedagang seperti berjalan di atas tali. Harus tetap jualan demi makan, tapi juga harus hati-hati agar tak membuat Ujang Kobra tersinggung. Di tengah rutinitas penuh waspada itu, sebuah motor bebek tua melintasi jalan sempit pasar. Suaranya tak mencolok, hanya seperti kendaraan biasa. Tapi pengendaranya mencuri perhatian. Seorang pria berpenampilan sederhana turun dari motor itu, mengenakan kemeja batik lusuh, celana bahan, dan yang paling mencolok, ikat kepala putih yang terikat rapi di kepalanya. Ia membawa tas kain kecil di pundaknya, dan senyum lebar di wajahnya. Tubuhnya tegap, tapi tidak menyeramkan. Ada sesuatu dari sorot matanya yang menenangkan, seolah-olah ia sudah lama mengenal tempat ini, meski jelas semua orang belum pernah melihatnya. "Wilujeng enjing, Bu. Dagangan lancar?" Sapanya ramah kepada seorang ibu penjual sayur. Sang ibu sempat bingung, tapi menjawab, "Alhamdulillah, Kang, terima kasih." Pria itu tidak hanya menyapa, ia juga membantu. Ia memunguti beberapa daun kangkung yang jatuh dari lapak, lalu ikut mengangkat keranjang milik pedagang tua ke posisi semula. Setiap orang yang dibantunya hanya bisa bertanya dalam hati, siapa dia sebenarnya? Beberapa pedagang muda mulai bisik-bisik, mencoba menebak. "Wartawan kali ya?" kata satu. "Bukan, itu MAH gaya pejabat daerah." "Tapi kok sendirian?" timpal yang lain. Tidak ada jawaban pasti. Tapi semakin ia bergerak ke dalam pasar, semakin banyak mata memperhatikannya. Seorang pria setengah baya, penjaga toilet umum pasar, menghampirinya pelan. "Kang, punten." "Hapunten nanya, yeu timananya?" tanyanya. Pria berikat kepala putih itu hanya tersenyum. "Ti tempat NU sarua jeung anjeun."
Ti bumi NU hayang bersih, NU hayang pasar Yeu jadi milik masyarakat Dewi. Jawabannya membingungkan tapi menenangkan. Tak ada kesan sombong, tak ada kata kasar. Sementara itu, dari kejauhan, Ujang Kobra tengah mengisap rokok kretek sambil duduk di atas kursi plastik depan warung kopi. Ia memicingkan mata melihat kerumunan kecil yang terbentuk mengelilingi pria asing itu. Dahi Ujang berkerut. Siapa eta jalma? Siga teu kenal. Tapi kenapa pedagang ngorage nurut ka amanehna? Gumam Ujang, setengah heran, setengah curiga. Ia mengangguk ke arah anak buahnya, Asep Goceng, menyuruhnya menyelidik. Beberapa menit kemudian, Asep kembali dengan wajah bingung. Preman-preman di ujung lapak aja pada minggir. Jang, katanya orang itu teh beda. Tapi teu aya NU apal saha. Ujang berdiri. Bahunya menegang. Ia tak suka ada orang asing yang mendapat perhatian lebih di wilayah kekuasaannya. Apalagi tanpa izin. Pasar Cikuray ini milik gue, batinnya. Tanpa basa-basi, ia membuang puntung rokok, melangkah cepat ke arah pria berikat kepala putih itu. Namun, pria itu sudah berdiri tenang, seolah tahu ia sedang didekati. Tatapannya tajam, tapi bukan menantang. Ada keyakinan yang dalam di sorot matanya, dan di antara riuh pasar, hari itu seakan menahan napas, menanti benturan antara dua kekuatan. Yang satu menguasai lewat ketakutan, yang satu menginjakan kaki lewat keberanian. Suasana pasar berubah drastis saat Ujang Kobra melangkah mendekati pria berikat kepala putih itu. Pedagang yang tadinya sibuk tiba-tiba berhenti, menahan napas, dan menatap penuh rasa penasaran sekaligus waspada. Ujang berdiri di hadapan pria itu, wajahnya serius dan sedikit merah menahan amarah. Hei, Kang. Pasar ini wilayah gue. Kamu siapa? Ngapain sok-sok an ngacak-acak ketertiban di sini? Suaranya menggelegar. Pria itu tetap tenang, tidak mundur sedikit pun. Matanya menatap lurus ke mata Ujang, suara lembut tapi penuh wibawa. Saya Kang Dedi Mulyadi. Saya di sini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mengembalikan pasar ini pada yang seharusnya. Ujang mendengus. Pasar ini? Milik siapa? Kang? Gue yang jaga, gue yang atur. Kamu cuma orang asing yang gak tahu tempat. Kang Dedi menggeleng pelan. Kalau pasar ini dikuasai oleh orang yang takut dan menindas, maka itu bukan pasar rakyat. Pasar adalah milik kita semua, dan seharusnya aman dan damai. Kerumunan mulai bergeser lebih dekat, semua pedagang dan pembeli merasa ikut terlibat. Beberapa anak buah Ujang mulai menarik-narik baju sang bos, memperingatkan untuk berhati-hati. Ujang kemudian mengangkat tangannya, menegaskan otoritasnya. Kalau kamu merasa kuat, ayo kita buktikan siapa yang paling sakti. Aku punya ilmu kebal, kamu bisa lawan aku. Kang Dedi hanya tersenyum tenang, seolah sudah menunggu tantangan itu. Jika itu yang kamu ingin, mari kita uji, tapi bukan untuk bertengkar, melainkan untuk membuktikan siapa yang benar. Ujang menatap sekeliling, merasa didukung penuh. Ia membayangkan kemenangan mudah, dan kekuatan yang bisa membuatnya makin berkuasa. Tiba-tiba, suara seorang ibu tua terdengar. Ujang, pikirkan baik-baik. Ilmu kebal bukan berarti bebas dari dosa dan salah. Ucapan itu membuat kerumunan hening sejenak. Ujang menatap sang ibu, merasa ada sesuatu yang menusuk hatinya. Kang Dedi maju sedikit, ilmu kebal sejati bukan tentang kekuatan fisik. Itu tentang keberanian menjaga kebenaran dan melindungi sesama, bukan menindas. Wajah Ujang berubah sedikit, menunjukkan ragu. Ia menurunkan tangan dan menghela napas panjang. Tiba-tiba terdengar suara riuh dari salah satu sudut pasar. Anak buah Ujang mulai berbisik satu sama lain, merasakan getaran perubahan yang mulai terjadi. Mata Kang Dedi berkilat penuh harapan. Pasar Cikuray mungkin akan berubah, bukan oleh kekerasan, tapi oleh hati yang terbuka. Pasar semakin ramai, tapi suasana mulai berubah. Pedagang dan pembeli yang sebelumnya takut kini mulai menatap dengan rasa ingin tahu dan harap. Ujang Kobra berdiri tegap di tengah kerumunan, menatap Kang Dedi dengan tatapan penuh tantangan. Kang Dedi,
kamu bilang mau buktikan ilmu kebal. Kalau memang benar, buktikan sekarang. Aku tantang kamu, adu kekuatan. Suaranya menggema, penuh percaya diri. Kang Dedi mengangguk perlahan, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Baiklah, Ujang. Tapi adu ini bukan untuk menyakiti, melainkan untuk membuktikan siapa yang benar-benar mampu menjaga keadilan dan kedamaian. Ujang mengangkat tangan kirinya, menunjuk dada sendiri. Aku sudah lama pegang ilmu ini. Tiap kali ada yang lawan, aku tetap kuat. Kau bisa coba sendiri, Kang. Kang Dedi hanya tersenyum dan melangkah maju. Ilmu kebal yang sebenarnya bukan hanya soal badan yang tak terluka, tapi hati yang tidak gentar menghadapi kebenaran. Ujang menyeringai dan mulai membentangkan tubuhnya, menunjukkan otot-otot besar yang telah lama dipupuk dengan latihan keras dan keberanian penuh arogansi. Kalau begitu, mulai sekarang, seru Ujang sambil mengangkat tinju kanan, hendak menyerang Kang Dedi. Tapi Kang Dedi tidak langsung menghindar atau membalas. Ia berdiri tegap, menatap tajam ke arah Ujang, lalu dengan tenang berkata, "Kamu mau pukul aku? Silakan. Tapi ingat, kekuatan bukan hanya soal pukulan." Ujang pun meninju ke arah dada Kang Dedi dengan tenaga penuh. Tubuh Kang Dedi tampak menerima pukulan itu tanpa bergerak mundur sedikit pun. Kerumunan terkejut, suara decak kagum terdengar. Ujang semakin kaget, merasa pukulannya tidak berdampak apa-apa. "Kamu tidak terluka?" Ujang bertanya dengan suara gemetar. Kang Dedi mengangguk. "Bukan hanya itu, Ujang. Ilmu kebal sejati adalah perlindungan dari niat buruk dan kebencian. Aku menjaga tubuh ini dengan ketulusan hati dan tekad membela yang lemah." Ujang menatapnya, jantungnya berdetak cepat. Ia merasakan getaran yang belum pernah ia alami selama ini, rasa hormat yang mendalam sekaligus rasa malu. Beberapa anak buah Ujang mulai mundur, bingung dengan apa yang mereka saksikan. Pasar Cikuray terasa seperti saksi bisu sebuah perubahan besar. Kang Dedi membuka ikat kepalanya sedikit, memperlihatkan tanda kecil bertuliskan, KDM, di sana. Semua mata tertuju pada tulisan itu, menandai siapa sebenarnya pria misterius ini. Suasana pasar berubah menjadi sunyi sesaat setelah Kang Dedi membuka ikat kepalanya sedikit, memperlihatkan tulisan kecil yang terpampang jelas, KDM Kang Dedi Mulyadi. Mata semua orang membelalak. Beberapa pedagang langsung saling berpandangan, lalu berseru, "Itu Kang Dedi! Kang Dedi Mulyadi!" Suara mereka penuh kekaguman sekaligus rasa hormat. Ujang Kobra pun terdiam, wajahnya berubah pucat seketika. Rasa takut yang selama ini ia sembunyikan mulai menguasai pikirannya. Ia yang selama ini merasa tak terkalahkan, kini berdiri di depan seseorang yang namanya membawa arti besar. Anak buah Ujang juga ikut terkejut. Mereka saling bertukar pandang, seakan menyadari bahwa lawan mereka bukan orang biasa. Salah seorang pedagang, Pak Harun, maju ke depan sambil membungkuk hormat. "Kang Dedi, kami tahu siapa Anda. Kami sudah lama mendengar tentang kebaikan dan keberanian Anda." Kang Dedi tersenyum lembut, membalas salam dengan anggukan. "Terima kasih, Pak Harun. Saya datang bukan untuk pamer, tapi untuk membawa perubahan nyata di sini." Ujang masih belum berkata sepatah kata pun. Ia merasakan jantungnya berdegup sangat cepat. Kepalanya penuh pertanyaan. "Kenapa Kang Dedi di sini? Apa maksud kedatanganmu?" Kang Dedi menatap Ujang dengan tatapan penuh ketegasan. "Pasar ini adalah milik masyarakat, bukan milik satu orang. Ilmu kebal bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi dan membela yang lemah." Pedagang-pedagang yang tadi terlihat takut kini mulai berdiri lebih tegap. Semangat baru mulai membara dalam hati mereka. Seorang wanita tua, Bu Sari, menghapus air matanya dan berkata lirih, "Akhirnya ada yang berani melawan penindas ini. Semoga Kang Dedi bisa mengubah segalanya." Ujang mulai merasa terpojok. Kepercayaan dirinya yang selama ini tinggi mulai runtuh perlahan. Ia tahu nama Kang Dedi bukan sekadar nama biasa, tapi simbol kekuatan dan kebenaran. Kang Dedi melangkah maju,
tangan terbuka menunjukkan ketulusan. Mari kita bersama-sama membangun pasar yang adil dan damai. Tidak ada lagi ketakutan dan penindasan. Kerumunan pun bersorak, menyambut harapan baru yang hadir di Pasar Cikuray. Keesokan harinya, suasana Pasar Cikuray terasa berbeda. Pedagang-pedagang yang biasanya menunduk dan takut kini mulai berdiri lebih percaya diri. Senyum kembali mengembang di wajah mereka. Kang Dedi terlihat berjalan menyapa satu persatu pedagang, memberikan semangat dan motivasi agar mereka tidak takut lagi terhadap premanisme. Ujang Kobra dan anak buahnya tampak termenung di sudut pasar, memperhatikan perubahan yang mulai terjadi dengan perasaan campur aduk. Beberapa pedagang mulai menolak membayar uang keamanan yang selama ini menjadi upeti wajib kepada Ujang. Mereka mulai berani berkata, "Pasar ini milik kita semua, bukan milik satu orang." Ujang mencoba menegur, bahkan mengancam, tapi suaranya sudah tidak lagi seperti dulu yang menggetarkan. Kang Dedi dengan bijak mengajak dialog, "Mari kita cari solusi tanpa kekerasan. Pasar harus menjadi tempat yang damai dan adil." Beberapa pedagang yang sempat takut mulai ikut bergabung dalam percakapan, menyuarakan keinginan agar pasar bebas dari ketakutan. Anak buah Ujang mulai merasa bingung. Mereka tidak tahu harus mengikuti siapa karena kekuatan yang dulu mereka hormati kini bergeser. Suatu sore, seorang pedagang muda bernama Rina mengungkapkan harapannya. "Saya ingin pasar ini jadi tempat yang aman untuk keluarga kami. Tidak ada lagi ancaman." Kang Dedi tersenyum hangat dan menjawab, "Itulah tujuan kita bersama, Rina. Kita bangun pasar ini bersama, bukan dengan kekerasan, tapi dengan persatuan." Ujang yang berdiri di pojok pasar perlahan menunduk. Ia mulai menyadari bahwa kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan tidak akan bertahan lama. Hari itu, angin perubahan mulai berhembus lebih kencang di Pasar Cikuray. Tidak hanya di hati para pedagang, tapi juga di jiwa Ujang Kobra sendiri. Pasar yang dulunya suram kini mulai menyimpan harapan baru, tempat di mana keadilan dan keberanian bisa berdiri berdampingan. Hari-hari berlalu, dan perubahan di Pasar Cikuray mulai terasa lebih nyata. Ujang Kobra yang dulu dikenal keras dan penuh amarah kini mulai terlihat berbeda. Ia tak lagi mengintimidasi pedagang dengan tatapan tajam atau ancaman kasar. Wajahnya mulai menampilkan ekspresi yang lebih lembut dan penuh perhitungan. Suatu pagi, Kang Dedi menemukan Ujang sedang duduk sendirian di bangku tua dekat warung kopi, tampak termenung dalam keheningan. Kang Dedi mendekat dan duduk di sebelahnya, lalu membuka percakapan dengan suara tenang. "Jang, perubahan itu memang tidak mudah. Tapi aku percaya setiap orang punya kesempatan untuk berubah." Ujang menatap Kang Dedi, matanya penuh pertanyaan dan keraguan. "Aku sudah lama hidup begini, Kang. Kadang aku takut kalau berubah, aku kehilangan segalanya." Kang Dedi tersenyum dan meletakkan tangan di bahu Ujang. "Kamu tidak akan kehilangan siapapun, Jang. Justru kamu akan mendapatkan lebih banyak, kepercayaan dan penghormatan sejati." Sejak itu, Ujang mulai membuka hati. Ia perlahan mengurangi sikap kasar dan mulai membantu para pedagang yang dulu ia takutkan. Para pedagang pun mulai melihat perubahan itu dan perlahan memberi ruang bagi Ujang untuk membuktikan niat baiknya. Namun, perjalanan Ujang tidak mudah. Beberapa anak buahnya masih merasa bingung dan resisten terhadap perubahan ini. Ada juga yang mencoba memprovokasi Ujang agar kembali ke cara lama, mengingatkan bahwa kekuasaan ada dalam ketakutan. Tapi setiap kali itu terjadi, Kang Dedi selalu siap menjadi penengah dan mengingatkan Ujang akan tujuan yang lebih mulia. Pasar Cikuray perlahan berubah menjadi tempat yang lebih aman dan harmonis, berkat usaha bersama dan hati yang terbuka. Hari itu, Pasar Cikuray dipenuhi dengan semangat baru. Pedagang dan pembeli beraktivitas dengan riang tanpa rasa takut yang dulu menghantui mereka. Kang Dedi berdiri di tengah pasar, mengawasi dengan senyum puas. Perubahan yang ia bawa perlahan menjadi kenyataan yang membanggakan. Ujang Kobra kini berjalan dengan kepala tegak, tanpa perlu menebar ancaman. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Para pedagang mulai membentuk kelompok kecil, bekerja sama untuk menjaga ketertiban dan kebersihan pasar.
Kang Dedi memimpin sebuah pertemuan di balai pasar, mengajak semua untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan keadilan. "Pasar ini milik kita bersama," ujarnya tegas. "Mari kita rawat dengan kasih dan tanggung jawab." Ujang berdiri di samping Kang Dedi, memberikan dukungan penuh. Ia menjadi simbol perubahan yang nyata. Anak buah Ujang yang dulu galak kini berubah menjadi pelindung dan sahabat para pedagang. Seorang ibu muda mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, Kang Dedi. Kini anak-anak kami bisa bermain dengan aman di pasar." Kang Dedi menatap ke langit dan berdoa agar perubahan ini terus berlanjut dan memberi manfaat bagi semua. Pasar Cikuray bukan hanya tempat berdagang, tapi juga rumah bagi komunitas yang saling mendukung dan menghargai. Ujang menatap pasar dengan penuh harap. "Terima kasih sudah membimbingku, Kang Dedi. Aku siap menjaga pasar ini dengan cara yang benar." Dengan hati yang penuh semangat dan tekad, mereka melangkah bersama menuju masa depan yang lebih cerah. Pasar Cikuray tidak lagi sama seperti dulu. Suara tawa dan obrolan ramah menggantikan bisik ketakutan yang dulu selalu menyelimuti setiap sudutnya. Semangat baru terus menyala, berkat kehadiran Kang Dedi dan perubahan yang dibawa Ujang Kobra. Setiap pagi, pedagang berkumpul bukan hanya untuk berdagang, tapi juga untuk saling berbagi cerita dan mendukung satu sama lain. Pasar menjadi seperti keluarga besar yang erat ikatannya. Kang Dedi sering mengadakan pelatihan kecil tentang kejujuran, keberanian, dan pentingnya menjaga solidaritas. Ia percaya, ilmu kebal bukan hanya soal fisik, tapi juga kekuatan hati dan pikiran. Ujang Kobra kini berubah menjadi sosok yang dihormati bukan karena kekuatan atau ketakutan, melainkan karena kebijaksanaan dan ketulusan. Ia sering berbicara di hadapan pedagang tentang arti tanggung jawab dan perubahan. Mereka berdua bersama-sama mendirikan komunitas pasar yang membantu pedagang kecil mendapatkan modal dan pelatihan usaha, agar tidak lagi bergantung pada sistem yang lama dan tidak adil. Cerita tentang perubahan pasar Cikuray menyebar ke desa-desa sekitar. Banyak yang datang untuk belajar bagaimana keberanian dan kebaikan bisa mengalahkan ketakutan dan penindasan. Ujang Kobra kadang teringat masa lalunya yang kelam, tapi ia tidak menyesal. Perjalanan itu membawanya pada pencerahan dan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kang Dedi pun tetap rendah hati, selalu mengingatkan bahwa perubahan adalah proses yang harus dijalani dengan sabar dan penuh cinta. Suatu hari, seorang anak kecil datang menghampiri Kang Dedi dan berkata, "Kang, aku ingin jadi seperti kamu, berani dan baik." Senyum Kang Dedi mengembang, "Itulah harapan kita, Nak. Pasar bukan hanya tempat transaksi barang, tapi juga tempat bertemu harapan, mimpi, dan perjuangan bersama. Di sana, ilmu kebal bukan hanya perlindungan fisik, tapi juga simbol kekuatan jiwa." Waktu terus berjalan, dan pasar Cikuray tetap berdiri kuat sebagai contoh komunitas yang berhasil keluar dari bayang-bayang ketakutan. Cerita Ujang Kobra dan Kang Dedi menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk berani berubah dan berbuat baik. Di ujung hari, ketika lampu pasar mulai padam, kehangatan dan kedamaian yang dulu terasa mustahil kini menjadi nyata, mewarnai setiap sudut hati yang pernah terluka. Rina adalah pedagang muda yang baru membuka lapak sayur di pasar Cikuray setelah perubahan besar terjadi. Ia datang dengan penuh harapan dan semangat, ingin membangun usahanya dengan jujur dan kerja keras. Setiap pagi, Rina berkeliling menyapa para pedagang dan pembeli dengan senyum ramah. Ia merasa suasana pasar kini jauh lebih hangat dan bersahabat. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa pedagang lama masih menyimpan rasa curiga terhadap perubahan, dan ada yang iri melihat keberanian Rina yang begitu terbuka. Suatu hari, Rina menemukan lapaknya yang baru dibangun sedikit rusak. Ada yang sengaja mengganggu, mungkin dari mereka yang belum siap menerima perubahan. Rina tidak menyerah. Ia melaporkan kejadian itu kepada Kang Dedi dan Ujang, yang langsung datang membantu dan memberi semangat. Kang Dedi berbicara kepada semua pedagang di pasar, mengingatkan bahwa persatuan adalah kunci kekuatan, dan siapapun yang mengganggu keharmonisan tidak boleh dibiarkan. Ujang pun mulai turun tangan lebih aktif.
menunjukkan bahwa dia benar-benar berubah dan siap menjaga kedamaian pasar. Dengan dukungan itu, Rina semakin kuat. Ia mengajak pedagang lain untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan pasar. Seiring waktu, kepercayaan kembali tumbuh. Pedagang yang dulu ragu mulai terbuka, dan mereka yang iri mulai belajar menghargai. Rina juga mulai aktif dalam komunitas pasar, membantu mengorganisir kegiatan pelatihan dan kerja bakti bersama. Pasar Cikuray kini bukan hanya tempat berdagang, tapi juga tempat berkumpulnya komunitas yang peduli dan saling mendukung. Rina merasa bangga menjadi bagian dari perubahan besar ini. Ia percaya, dengan kerja keras dan semangat kebersamaan, Pasar Cikuray akan terus maju dan berkembang. Setiap malam, ia pulang dengan hati penuh rasa syukur, siap menyambut hari baru dengan semangat.